Bintang ini semenjak kepergian almarhumah ataupun ditinggal meninggal sama ibunya, diuruslah sama Pak Ecet, sama Mama Neng, sama istrinya. Itu kurang lebih 6-7 bulan di Bakung ya Pak Ecet ya, di rumah Mama Neng. Itu 7 bulan di sana. Nah terus memang Teddy itu barengan sama saya terus. Nah waktu itu Pak Ecet itu kalau nggak salah 2 bulan lah kurang lebih ya semenjak almarhum meninggal, kembalilah ke Putri kalau nggak salah, ditarik lagi ke Putri. Nah Pak Ecet udah nggak ikut Teddy tuh, dia udah nggak tahu tuh, udah putus hubungan sama Teddy. Soalnya udah tenang, Bintang udah di rumah. Ya. Nah singkat ceritanya waktu itu ada momen yang dimana katanya pengen ngambil Bintang di rumah Pak Ecet. Gitu. Dia bilangnya Om Evan anter yuk ke rumah Pak Ecet katanya, ke Bakung, ke rumah Neng. Mau apa Om? Bilang mau dari Bintang katanya. Tanya kenapa diambil, aku bilang kan kenapa diambil, kan lagi diurus sama teman Neng. Terus juga ada sisi positifnya, dirimu bisa mobilitasnya bebas lah ya, gitu. Maksudnya nggak begitu ribet sama anak gitu kan. Nggak taunya saya nggak dikasih tahu awalnya gitu. Ya udah pokoknya kesana aja dulu. Waktu itu bawa susu 2 kalau nggak salah 2, saya ingat betul, sama pampers 2. Dan memang benar kata Pak Ecet nggak pernah banyak kalaupun bawa tentengan ke anak sendiri itu, menurut aku ya, selama sama aku gitu. Dan itu pun alasannya katanya dipinjam 3 hari doang, bilangnya. Nah begitulah diambil, Pak Ecet nggak tahu nih karena dia bilang gitu. Berarti nggak izin sama Pak Ecet ya? Enggak, dia bilang gini, mumpung nggak ada Pak Ecetnya juga, kalau ada Pak Ecet riwes ada dia. Oh ya udah, dia bilang ayo. Namanya kita istilahnya teman, terus dia minta pertolongan ya selagi saya bisa bantu kenapa enggak, kan gitu ya Pak ya. Nah singkat cerita ternyata Bintang itu dijadikan untuk bahan speak up. Waktu pertama kali dia muncul lagi ke wartawan soal tanda kutip yang di sekarang pemberitaan itu warisan, karena disclaimernya dia itu nggak bakal bisa speak up kalau nggak ada dia di Bintang gitu. Pada dasarnya pakai logika secara gampang deh gini, kalau menurut aku pribadi ya, dan ini nggak bakal meleset juga buat netizen nih semua nih siapapun. Dia itu nggak bakal berani speak up ke media kalau Bintang nggak ada. Tapi kalau Bintang ada, dia pasti tuh ada pemberitaan, pasti itu. Karena kalau Bintang nggak ada aja, karena waktu pas diambil sama Pak Ecet nggak lama pemberitaan itu ada kan. Terus nggak ada lagi setelah Bintang nggak ada, tuh dibawa ke Wanayasa Purwakarta. Iya. Bayangkan selama berapa tahun? 6 tahun. Iya. Ya kan kurang lebih lah ya, 6 tahun di Wanayasa. Ada nggak pemberitaan ke media? Nggak ada kan? Begitu sekarang Bintang diambil lagi di Wanayasa, ada kan? Sesimpel itu padahal. Karena secara nggak langsung mungkin ya, believe or not, but Israel ini jadi senjata buat dia untuk speak up. Karena disclaimernya dia itu juga memang nggak bakal berani speak up kalau Bintang nggak ada gitu. Jadi aku kayak ngerasa kasihan sih ke Bintangnya gitu, karena tahulah Bintang ya kurang kasih sayang dari almarhum mama juga, kurang dari istilahnya yang semestinya gitu. Malah saya kemarin lebih tertarik dengan omongan Kang Sule tuh, ngomong anak itu titipan. Tapi bukan berarti dititip-titipin, dititip sini, titip sana gitu. Itu aku lebih setuju sih, karena memang harusnya sih. Yang disayangkan sama saya itu waktu pas di Mama Neng, kenapa diambil gitu? Kenapa dia? Padahal kan udah jelas dititipin, dia bisa nengokin juga, dirawat sama Mama Neng. Terus kakak-kakaknya Putri, Iki juga nggak tutup mata kok, nggak tutup mata. Bahkan saya sendiri ngelihat langsung waktu pas sama Teddy itu, Putri ada di situ. Iya, lagi nengok ya. Iya, lagi nengok, Putri ada. Loh, kok udah ada Putri duluan lu bilang. Nah, sebelum diambil iya. Oh, yang jadi kisruh itu gara-gara katanya nggak diizinin sama Teh Putri diambil itu, kok nggak salah beritanya tuh. Malah saya tahu juga nih, dia tuh benci banget nih sama dia orang nih.
Teddy tuh benci banget sama Pak Ece. Sampai waktu itu akun media sosialnya diblok loh. Iya kan? Benci banget nih sama Pak Ece karena mungkin secara nggak langsung kunci masternya ada di dia. Iya, kita kalau sudah ada lagi mandi diposting gitu. Ya ampun, berarti bisa dibilang di sini Dede Bintang tuh sebagai alat untuk dia memeras orang gitu ya. Apalagi kan info dari Kang Sule katanya selama di Purwakarta itu yang ditinggal di situ juga katanya sudah diambil pun masih pada saat itu sempat masih minta duit katanya untuk membiayai. Itu benar nggak sih Mas Evan, Kang Ecet? Kalau soal itu sih aku nggak tahu, Pak Ecet yang lebih tahu. Cuman kalau selama mobilitas sama aku memang Bintang itu yang nggak stay terus sama Teddy gitu. Kadang dititipin ke adenya, dititipin ke siapa gitu. Karena Teddy ya itu tadi yang pernah saya bilang, kadang suka kita lanjut cerita aja, lu nanya ke gua aja nggak apa-apa soal si itu mobilitasnya dia, kepribadian dia lah. Iya, tapi dia sendiri nih selamat setelah ditinggal sama almarhumah gitu, ada sesuatu yang aneh nggak sih? Maksudnya kan dia pasti kan warawiri kemana-mana. Nah, bareng sama Mas Evan, ada apa nih? Kalau kata Kang Sule ada sesuatu yang adegan penggerebekan itulah. Iya. Kalau dibilang soal sama perempuan, iya, saya tahu perempuan itu, saya kenal juga. Yang saya sebutin aja namanya kali ya, namanya juga yang saya sayangkan tuh namanya sama almarhumah. Jadi waktu itu yang ada insiden kurang mengenakan, untuk saya sendiri juga kurang mengenakan. Karena saya waktu itu punya pengalaman sama dia, di telepon malam-malam jam 2 malam tuh. Om Evan di mana katanya? Ya di rumah jam segini, jam 2 aku bilang. Kenapa ke? Saya kan manggilnya Angkel sama dia. Kenapa ke? Aku bilang. Bisa kesini nggak urgensi? Urgensi apa? Udah kesini aja urgensi. Sama urgensi ya. Dipikir saya ada kebakaran atau apa gitu kan. Saya bilang kenapa nggak telepon damkar gitu kan. Gak taunya pas saya kesana, saya susul kesana, banter itu perempuan. Karena sebelumnya memang ada tanda kutip digeruduk sama warga setempat gitu. Karena si perempuan ini memang di situ terus, di saung itu terus. Apakah ada pernikahan siri atau enggak? Disclaimernya sih iya gitu. Tapi sama saya sih nggak ada pernikahan itu. Tapi dia mendisklaimer kalau itu ada pernikahan. Tapi yang saya tahu enggak, itu orang Tasik. Dan kehidupan dia penuh juga dengan mistis sih. Iya. Penuh dengan mistis karena beberapa kali juga dia minta bareng konten sama saya itu sampai jauh ke Banjar, Ciamis sana, yang mau arah ke Cilacap itu konten mistis juga. Dan apakah ada pemberitaan nih ada unsur mistisnya enggak sih, diguna-guna atau bagaimana segala macam, dipelet atau apa bahasanya gitu. Saya tidak mengatakan iya gitu, cuman kalau dikatakan apakah Teddy suka main mistis atau tidak, beberapa kali dia sering banget suka mistis gitu. Karena waktu itu juga konten juga mistis gitu. Sih. Tapi mungkin Pak Ecet sama Kang Evan melihat kasus ini gitu kan, setelah melihat ke belakang karakternya tadi seperti itu, personalnya tadi seperti itu, kembali mencuat kasus ini gitu kan, dengan ditambah lagi kehadiran Bintang di sini yang dia bilang ini untuk sekolahnya Bintang, ini untuk Bintang, ini untuk Bintang lah gitu kan pokoknya. Ini kayak polanya yang berulang nggak sih Pak Ecet dari yang awal kemarin? Iya, ini mah persis kayak waktu di rumah saya diambil pinjam dulu hari gitu. Kayaknya ke Bu Haji juga bilang gitu, pinjam dulu 3 hari. Katanya sekarang udah 3 bulan belum dikembaliin. Tahu-taunya muncul gini-gini. Metodenya sama. Waktu di Bakung bilangnya pinjam. Sebentar. Dipinjam, tapi singkat ceritanya ada media atau naik akhirnya kan. Iya kan ada pemberitaan ini tuh kan. Bener nggak? Waktu pas diambil dari sana itu ada kan pemberitaan langsung warisan ini tuh kan. Kemudian season kedua nih, series kedua nih, sama metodenya juga sama kan? Diambil dari Purwakarta, nggak lama kemudian ada lagi ke pemberitaan. Jadi ya itu dia Bintang apa yang disayangkan
untuk aku sih sedih sih jadi anak. Ya bagi aku sih memang arahnya ke situ. Ya nggak sih? Iya, kayaknya dia teh pinginnya gimana baiknya kayak Aiki, kayak Teh Putri. Itu kan seperti kos-kosan ya yang 32 pintu kan itu punya Aiki. Ada 1,5 tahun diambil sama dia, jadi pemasukannya nggak ke Teh Putri lagi sama dia. Sok, Nah itu pun iya itu tahu. Itu waktu pas itu ada pemasukan nggak tahu ternyata memang dari situ kali. Iya. Oke, berarti sekarang pun kos-kosan juga infonya Sama katanya dia, sama yang dia. dipegangnya, iya. Padahal kan itu punya Aiki. Punya Aiki, iya. Oke. Tapi Saya tahu betul itu punya Aiki soalnya ibu almarhum bilang, Pak, ini uang Aiki ada kurang lebih 5M, dibeliin kosan, dibeliin Villa Bandung Indah, dibeliin mobil, dibeliin sawah, yang di Banjaran, yang di Ciamis. Ibu bilang gitu. Kan saya tahu. nah, kemarin Kang Soleh juga sempat bilang katanya yang villa apa tuh Pak Ecet? Villa. Bandung Indah. Nah, Udah itu katanya udah itu. dijual. Iya. Masih ada ibu itu dijual betul. Tapi Aiki sendiri, kita kalau dari Pak Ecet kan masih hari-hari masih suka ketemu nggak sih sama Aiki gitu. Kalau melihat sikapnya Aiki menanggapi ini seperti apa sih? Kalau Kang Sule kan, gua orang tuanya nih, oke gua garda terdepan gitu kan melihat anaknya di seperti ini. Kalau Pak Ecet sendiri melihatnya seperti Kayaknya apa? kayak Iki ya. Kalau pemasukan dari kos-kosan diambil sama dia, dibiarin aja. Mungkin dia ingat ke adiknya ya, mungkin buat biaya adiknya, Dede Bintang. Padahal kan Dede Bintang bukan diurus sama dia, sama orang lain. Nah itu uangnya kemana? Pasti buat dia. Mungkin dipakai main aja ya. Kan suka main sama ini nih. Kalau ditanya soal main kemana segala macam, iya dia sering banget tuh ngajakin tuh. Ya contoh hal kecil lah ya kayak spa gitu, sauna. Ya kalian kalau tanpa gua ngomong juga kalian tahu lah spa arahnya kemana. Ya enggak? Iya. Gitu. Pasti. Nah, tapi berarti Yang saya sedih sih, jujur Li, dia pernah mengeluarkan statement bahwasanya selalu sedih terngiang-ngiang dengan almarhum, selalu kebayang-bayang terus. itu. Cuman yang saya lihat itu bertolak belakang karena waktu pas dia bilang begitu, nggak lama kan, ya itu tadi Pak aja suka main kemana-kemana, padahal kuburan masih basah. Kuburan masih basah, udah main kemana-kemana termasuk yang digerebek itu. Pas Dede Bintang dititipin di rumah hampir 7 bulan dia mah ke sana kemari aja ya. Iya. Banyak juga tuh barang-barang yang dijual kan di rumah. Waktu di mana Margahayu. Alat-alat semua peralatan rumah tangga. Ada cerita lucu juga, saya tuh kena apa ya? Kena tanda kutip sama dia itu. Bilang katanya mau endorse katanya, mau ada endorse. Minta antar mau ada endorse. Nggak taunya bukan endorse. Jualin barang, jualin perabotan tuh kursi-kursi, anjay. Saya sih tidak mempermasalahkan dia mau, cuman caranya kenapa sih harus berbohong gitu, kenapa sih harus bilang harus ada endorse, tapi tinggal bilang aja Om Evan saya minta tolong mau jual barang gitu. Ini dia bilang endorse nggak taunya ya Itu bisnis juga ya. Bisnis juga, jual beli barang. Jual barang pakai sepa. Dan yang lebih menyedihkan lagi buat saya, belum lama ini beberapa hari kemarin itu ada temannya dia. Saya sih sekarang untuk sampai sekarang saya lepas kontak sama Teddy. Kenapa ya? Nggak tahu, dia sendiri yang lepas kontak. Mungkin karena tahu gue udah punya pesawat tempur kali. Jadi yang bikin lebih sedih saya itu belum lama beberapa hari kemarin itu ada temannya kontak saya. Dia mau jual barang CPU komputer dengan reasonnya itu buat jajan Dede Bintang. Dan saya unjukin chattingnya, ada chattingnya, minta dijualin. Saya bilang gini, kenapa nggak Teddy aja yang jual gitu. Itu baru 3 bulan ya Dede Bintang di situ udah jual ini. Dan yang lebih parahnya lagi, teman saya itu bilang katanya ada teman saya yang jadi korban lah, boleh dikatakan jadi korban ya Bapak Kek. Jadi dia itu menggade barang ke teman saya ini kurang lebih
nilainya 3 ribuan, 3 juta. Bilangnya nanti dikembalikan 2 kali lipat. Nggak taunya udah bertahun-tahun nggak dibalikin, nggak kembali nggak diambil. Jadi barangnya tapi memang sama dia gitu. Tuh kacau sih. Ya, teman saya sih ngadu banyak ke saya jadinya. Aduh. nah tapi berarti bisa dibilang amat disayangkan ya Pak Ecet sama Mas Evan, maksudnya dengan adanya ini kembali mencuat dengan mempergunakan nama Bintang kembali gitu kan. Tapi mungkin dari Pak Ecet sama Mas Evan, apa sih yang pengen disampaikan nih kepada Bapak Teddy yang terhormat satu ini? Kayaknya udah banyak masalah banget yang Iya, kan dari Bintang udah enak sama Pak Haji ya. Iya. Udah aja sama Pak Haji itu baik banget, titipin aja, kasihkan aja. Kan kalau Aiki juga kayak saudara sama Pak Haji, kalau lebaran nengok, kalau Dede Bintang libur suka di Teteh Putri gitu, tinggal di sini kayak kemarin juga. Udah gitu aja, dia usaha aja. Kan dia mah usahanya waktu sama almarhum ada ibu ya, buka material, nyewa sampai 5 tahun 400 juta, modal 600 juta sampai habis. Ayam geprek itu modal 300 juta sewa, belum alat-alat 200 juta beli, habis 8 bulan, gak nyampe 2 tahun. Dulu pas di material itu dia bikin itu apa? Buka agen itu LPG, beli itu jadi itu. Sampai berapa bulan? 7 bulan tutup gulung tikar. Sampai segitunya. Untung aja sama dia sama almarhum setahun nggak kerja. Kalau kerja habis semua tuh sama dia dijualin. Pakai usaha. Saya paling nggak enak gini. Lagi sama almarhumnya gini, bawa mobil. Dia ngobrol sama almarhum berdua, saya bawa mobil. Bilang ke ibu, udah aja kosan teh jual aja, kita yang lebih bagus untung gede cenah dari pom bensin, nyewa itu tempatnya gitu. Aduh, cerita apa lagi kata saya gini. Langsung saya bilang ke ibu, Bu jangan Bu, dari kos-kosan 1 pintu udah 500, 30 pintu udah 15 juta, udah tenang Bu, ngapain lagi lah itu. Yang udah juga ke laut. Ya ibu nurut, alhamdulillah ya. Mungkin dia sakit hati sama saya digituin, nggak dianggap. Kalau nggak digituin itu aduh pasti kejadian tuh. Kejadian itu dijual kosan, masih ada ibu bikin bisnis pom bensin, tanahnya ngontrak, udah. Mungkin dari Mas Evan sendiri apa nih yang pengen disampaikan kepada Teddy? Kalau aku sih teringat omongan dia ya. Dia katanya pengen jadi terjun ke entertain juga. Iya. Jadi kalau pesan aku, kalau memang mau terjun ke entertain ya terjun tapi dengan karya, bukan dengan wacana. Dan kalau untuk soal bintang internalnya dia sih, ya kalau memang merasa bukan belum mampu ya, bahasanya apa ya, anaknya kan bukan bintang doang nih, ya kan, bener nggak? Anaknya kan ada juga, ada ya kan, yang di Solo itu. Jadi belajar dari yang udah aja lah. Lebih baik kalau memang nggak sanggup, maksudnya bukan nggak sanggup, sorry itu saya, kalau memang merasa nyaman di Pak Haji, di Maji, yang di mana Purwakarta itu, ya udah mending titip aja. Karena bagaimanapun mereka sayang kok gitu, dan Putri Iki juga nengokin kan ke sana gitu. Dan mungkin ya itu tadi, dirimu bisa banyak waktu untuk berkarya gitu. Bukan untuk berwacana ya gitu, ataupun bercerita doang segala macam tanpa ada karya gitu. Kalau memang usaha ya udah usaha gitu. Tapi menurut aku sih usaha enggak, karena memang ya stylenya dia gitu. Stylenya dia, looksnya dia tuh dengan ya itulah. Karena dia pernah bilang juga pengen di entertain gitu, nggak tahu entertainnya apa gitu. Itu sih sebenarnya. Kemarin juga saya sempat chattingan sama istrinya yang di Solo, yang punya anak itu ya. Oh, itu Dia masih bilang, istrinya tuh? punya anak yang di Solo. Baru itu. nikah apa gimana? Udah nikah. Berarti sama almarhum? Sebelum almarhum gitu, dia punya berarti, anak yang di Solo. Berarti ini mantan istri? Iya, Oke. betul. Nah, nggak dibiayain, dia juga cina, anaknya juga Pak, nggak dinafkahin, bilang gitu. Ini chattingannya juga ada Pak kemarin. Dan pedas-pedas udah ada sambal.
Udah kesel Pak Ecet. Salah kalau gitu. Sama kemarin istri yang di Solo, boro-boro Pak nih, dia sama anaknya juga nggak dinafkahin. Sampai segitunya, ya Allah. Jadi lebih baik kalau memang mau berkarya ataupun bekerja, saya setuju dengan statement Kang Sule ya, bahwasanya lebih baik bekerjalah, tanggung jawab ke anak daripada istilahnya ngurusin hal. Ya walaupun sekarang ahli waris nih untuk syarat katanya kemarin sekolah ya segala macam ini itu. Setahu saya sih anak saya sekolahnya tanpa pakai ahli waris. Iya. Setahu aku sih ya, tapi nggak tahu menurut yang lebih tahu norma hukum aku nggak tahu. Berarti ini ibaratnya seperti mencari gara-gara kembali gitu kan, Iya. mengusik yang sudah tenang saya gitu. bilang gini, pokoknya setiap kali ada bintang pasti ada pemberitaan. Tuh. Dan pemberitaannya ini lagi. Yes. Karena dia pernah disclaimer seperti itu. Pokoknya kalau ada bintang, udah pasti secara tidak langsung jadi senjata. Gitu. Okay. Coba pakai logika deh. Setiap kali ada bintang, itu mesti ada pemberitaan. Kalau bintang sama dia ya. Tapi kalau bintang tidak sama dia, dipotong cerita itu. Kan Bener. waktu di Pak Haji ada kurang lebih 5 tahun, 5 tahun. nggak ada apa-apa. Senyap. Sekarang udah 3 bulan diambil, Ada muncul lagi. lagi. Iya kan? Nah itu. Yang disayangkan sih kenapa sih harus kalau memang mau ngurus ya tanpa mengorbankan bintang, maksudnya apa sih gitu. Aduh, bintang kasihan tuh bocah nggak tahu apa-apa. Kalaupun gue setuju dengan statement Kang Sule, kalaupun memang mau ini warisan ya udah nanti nunggu 17 tahun. Benar sih. Benar. Itu sih menurut aku. Oke. Aja dari aku. Nanti yang plus kartu merahnya. Oke. Ya segitu aja ya. Sip.